next, kalau kirim ke saya jangan pakai WA, pakai email. Kamu tahu email saya? Iya kan? Karena saya kalau WA, saya ini memisahkan. Saya tahu mahasiswa kadang-kadang di laptop, saya tidak buka WA di laptop. Ya. Sebaliknya laptop saya itu untuk file-file yang ini, yang saya bisa konsentrasi berurusan dengan pekerjaan, termasuk pekerjaan mahasiswa saya simpan di laptop. Karena itu sepanjang satu semester itu saya punya week 1 dan beberapa week 1 week berapa yang saya itu sampai untuk mata kuliah ini saya lengkap week 2 sampai week ini terakhir. Itu caranya gitu. Nah saya kalau ditaruh di ini, saya jadi ngirim, saya tidak ngerti caranya gimana. Saya mungkin jadi harus ngirim satu-satu ke laptop. Nah kalau di email bisa jadikan satu. Karena itu saya pesan saudara kalau bisa filenya jangan ini. Ya. Saya tidak tahu kalau istilah saya jangan gede-gede, ya. Supaya tapi saya lihat tadi ada yang bikinnya dalam bentuk bukan PPT. Ini kalau ini seperti PPT sama itu. Tapi yang kamu kumpulkan apa? Dua-duanya. Enggak, saya nggak terima. Itu benar nggak? Itu dari paling atas itu tadi. Makanya ada. Oh iya, enggak. Oh iya. Oke. Next time nggak usah paper, nggak usah PPT aja langsung. Nah PPT upayakan, saya tidak tahu kalau yang mana yang bisa dihabisin memori. Kalau dalam bentuk PDF atau mana? Atau itu yang biasa. Soalnya bisa kompres. Gitu ya. Ya wis, nanti saya akan berkomentar ini saudara ya. Ya wis, oke, saya sambil ini untuk yang pertama ini saya tidak menunjuk, saya ini. Pokoknya setiap minggu saudara bukan bergiliran, tapi tergantung karena saya akan melakukan penilaian. Itu semakin saudara sering maju, semakin saudara diuntungkan di situ toh. Ya. Saudara kalau bisa berebut supaya lebih banyak maju. Walaupun saya normalnya waktu presentasi setiap hari ini, setiap pertemuan saya itu normalnya 2 kelompok. Ya, oke. Lanjutannya gini, ya, supaya saudara juga tahu ya. Saudara tidak berhadapan dengan stupid audience. Saya asumsikan saudara sudah, ya, saya sudah ngomong dengan saudara ya, tolong jangan bagi chapter, karena nanti ya saya langsung menunjuk ya chapter ini ya yang presentasi siapa, saya yang akan atur nanti. Dari cara presentasi saya langsung tahu. Dan repotnya ya di satu dia saya menilai individu ya, meskipun kelompok saya nilai, tapi kelompok terkena dampak. Ya nanti
setelah saudara semakin tua nanti semakin saudara ngerti mengapa saya menerapkan seperti begini. Sekarang saudara cuma membayangkan, wah Pak Ponco bikin ya repot-repot dan seterusnya. Ya. Apalagi saudara besok banding punya anak, ya. Kalau anaknya semuanya excellent nggak apa-apa, ya. Tapi kalau anak, ya ada perbedaan satu dengan yang lain, itu saudara baru merasakan. Ya. Bagaimana antar kelompok yang ada perbedaan itu jangan ngambil gampang. Ya. Saya ingatkan jalan gampang itu kecenderungannya adalah ya selalu dalam hidup ya no value ya, saya harapkan saudara melalui ini mata kuliah ini pun saudara juga tetap bisa belajar sesuatu yang more than bikin tugas ya. Oke, apalagi kalau dengar testimoni saudara waktu kuliah awal minggu lalu kan bagus-bagus semua. Bukan orang betul. Oke ya. Nah, sekarang saya lelang kelompok mana yang mau maju. By the way, kemarin saya kan membeli ini ya. Kan saya sudah menunjuk kelompok 1 itu Indonesia, kelompok 2 itu Rizka, ya. Wah ini bagus sekali, saudara duduk tidak harus jadi satu kelompok, ini bagus. Saya sudah senang. Kalau dia normal, bagus. Karena seringkali orang duduk satu kelompok seolah-olah itu sudah ya, kerja saudara kelompok itu saudara kalau tahu dulu saya apa, apalagi mungkin saudara OSIS ya. Zaman saya dulu kuliah S1 itu saya di UNER. Di UNER itu saya ini minoritas. Ya, kami punya link untuk minoritas, tapi kami hampir tidak pernah duduk bareng. Kami punya kesepakatan untuk tidak, walaupun kami punya link, ya, yang akhirnya jadi teman akrab juga. Ya. Oke, saya berharap saudara begitu. Ya. Link khusus kelompokmu itu di luar kelas, di luar kelas melebur. Ya, mental itu kalau sudah biasakan bagus. Ya. Saya mau update saudara dengan satu cerita kecil yang surprise buat saya kemarin. Kemarin saya ngajar di kelas S2 Maksi. Saya tidak pernah bayangkan di antara 11 orang peserta Maksi, satu orang tuh dari Congo asli. Dia lebih pintar bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Ya. Jadi dia confident untuk ini, walaupun saya waktu dengerin dia sudah setengah mati ngomong bahasa Indonesia. Ya, terus saya bayangkan kalau dia ngomong bahasa Indonesia lumayan daripada bahasa Inggris. Nah Inggrisnya apa? Padahal bahannya, you know. Ya. Yang lebih surprise buat dia adalah saya ya bisa nulis, saya bisa ngomong dengan dia, yang kemudian beberapa orang yang lain itu, ya, wah dia akan merasa nyaman, gitu. Ya tapi saya nggak mungkin ngomong terus diri karena yang lainnya nggak ngerti. Kamu tetap, ya. Tapi saya juga ingin supaya kamu
Ya, jas betul. Nah, saya terharu sekali alasannya dia milih studi lanjut itu milih bayar. Keren. Ya, salah satunya dia pakai kata multikultur itu. Ya. Saya tidak menduga ternyata menurut dia di kampungnya dia itu ratusan orang. Saya tidak bisa bayangkan yang memberanikan diri untuk ambil S2 di Ubaya cuma 2 orang. Ratusan Chinese di Surabaya. Dan dia ngomong nggak bagus ya, Indonesia juga nggak terlalu bisa bagus apa. Di kampungnya dia itu orang-orang kalau nggak Chinese ya orang Indonesia yang bisa Chinese. Jadi dia sulit untuk belajar Indonesia. Karena itu sekalian dia nekat Surabaya sudah belajar bahasa Indonesia. Di sini ada yang bisa bahasa Chinese. Ya dia mencoba WA saya bahasa Chinese. Walaupun saya rasa ini bahasa Google Translate. Tapi ya tidak apa-apa, tanya tidak berani kan. Ya. Kalau ngomong belajar juga. Saya ngomong bahasa Indonesia, saya ngomong ini tunggu Mbak, dia kaget. Terus saya ngomong, dan saya sambil sedikit kemarin apa yang saya ngomong kepada orang-orang, repotnya saudara ini tampangnya tapi nggak betul nggak bisa bahasa. Itian-tian. Hah? Itian-tian. Itian-tian kamu ya. Saya cerita, makanya saudara di satu pihak kita sudah dari Indonesia. Tapi salah satu yang saya mau dulu, ya, kita juga dalam mungkin harus memahami dan boleh jadi kebanggaan. Ya, ini sambil ini ya, seperti biasa kalau sedang saya saudara ada variasinya. Saya mau ini. Saudara pernah mencermati national anthem? Saudara pernah dengar national anthem yang paling keren di dunia menurut saudara? Ya, saya nggak terlalu banyak, tapi kalau saya 30 negara saya pernah dengar. 30 negara saya pernah dengar. Ya, karena setiap negara yang saya datangi, saya sendiri tidak sampai 30 negara, tapi yang saya tertarik kan ada beberapa saya sengaja cari. Nah, saya coba cari. Jadi saya dari sekian banyak negara, saya cuma paling 30 negara. Tapi dari 30 negara yang saya tahu, saudara bisa nggak? National anthem yang terbaik menurut saya soal sana. Nah, Cina, Singapura. China. Singapura. Singapura. national anthem. Oh. National anthem ya. Negara. Negara-negaranya national anthem. Lagu apa? Kebangsaan. Cina. Gak bisa nebak. Indonesia. Coba sudah cek historinya. Dan sayangnya orang Indonesia itu nggak tahu kalau waktu ya Soekarno bikin lagu itu 3 stanza. Yang jadi national anthem Indonesia cuma diambil 1. Pada satu ini Indonesia langsung masih bulan. Yang bangunan apa jiwanya, bangunan badannya itu masih bulan. Ya? Yang kedua yang 3 itu ini kampung Indonesia sampai apa? Dan tidak ada konsep national anthem. Saya nggak tahu apakah nanti akan bergeser 2 dan 3. Tapi saudara mau tahu itu sampai 3 stanza. Enggak apa kaget kan?
Ya. Kalau saudara tanya nomor 2, bisa nebak? Nebak. Nanti saudara bilang, hah? Gak bisa nebak? Indonesia itu melodinya itu bagus menurut saya. Saya nggak ngerti, nggak kalau ngerti musik. Cuma waktu saya tanya anak saya yang belajar musik, ya, itu betul, melodinya bagus. Padahal saudara tahu ya, Fratman itu dia hidup hanya untuk bikin lagu itu. Dia belum lihat lagu itu jadi lagu bangsa, dia memang hiburan. Dan saudara tahu, kuburan itu kan? Surabaya. Kenjeran. Surabaya. Ini orang Surabaya nggak ngerti kabeh. Gresik itu. Kenjeran. Saudara kalau tahu ya, tokoh-tokoh hebat dunia Indonesia nasional, ya, itu banyak berurusan dengan Surabaya. Saudara kalau saudara tahu ini tes sejarah kebangkitan nasional, tokohnya siapa? Bung Tomo. Bangkitan nasional. Yang di Surabaya. Bangkitan nasional. Allah. Saudara tahu ya? Tahu apa? Enggak. Tapi temennya apa? Apa? Ya, Budi Utomo itu organisasinya. Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Gak tahu, kuburan Dr. Sutomo ada di mana? Surabaya. Surabaya, Bubutan. Yang dulu dipakai untuk tempat prestasi nasional, tapi karena tempat ini tidak direnov lagi, jadinya ya tidak terlalu bagus kan. Tapi itu bagus, itu cagar budaya. 1908. Makanya kalau saudara lihat, saya tadi mau ngomong soal teknis. Oke, saya nggak tahu. Kalau saudara lihat, kan untuk menghormati sampai sekarang Surabaya kan jalannya kan keren, Dr. Sutomo. Iya, saya kan dari situ. Kata-kata saudara kan, ini Dr. Sutomo. Apa? Polisi istimewa. Iya. Tetap belas. Kayak istimewa. Walaupun saya tahu tidak semua polisi jelek, tapi saya berusaha untuk meningkat betul. 1908. Kalau saudara lihat peristiwa ini, ya 20 tahun kemudian, 1928, apa itu? Sumpah Pemuda. Saudara bisa bayangkan zaman waktu itu, walaupun tidak dari semua daerah, tapi orang-orang muda naik kapal, belum ada pesawat waktu itu, kumpul di Batavia, belum bayarkan negara, tapi mereka sudah berikrar. Itu orang muda. Apa? Satu nusa, Satu bangsa. satu bangsa, satu bangsa. Gila. Itu waduh. Saya ingin coba ini. Tadi kapan-kapan tak bukan dan cerita yang paling lagi. Ya. Tapi biar ini. Terus, ya 28 baru berapa tahun kemudian? 45 berapa tahun kemudian? 17 tahun kemudian. 17 tahun kemudian baru merdeka.
Ya apakah sampai sekarang sudah merdeka? Enggak. Dulu penjajah kita di luar, sekarang yang menjajah di sini. Jahat-jahat. Ajak saudara berpikir, ini saudara di kelas saya ini saya minta saudara juga ada pengetahuan yang macam-macam ya. Saya mau tanya saudara, kalau saudara lagi ditanya orang tentang isu yang baru terjadi, Menteri Keuangan kita diganti, saudara ditanya, mungkin oleh Pak Ahmad juga, kamu kan belajar di fakultas bisnis dan ekonomi kan? Menurut saudara pengetahuan, baik. Sejauh yang sudah bisa pembagiannya atau alasannya atau apa ya? Enggak. Kira-kira menurut saudara setelah diganti ini bagaimana untuk saudara menimbang perbedaan yang saat yang dulu dengan yang sekarang dan seterusnya? Kalau yang Sri Mulyani itu dia lebih konservatif orangnya. Jadi salah satu program yang terbarunya Purba Yudi kan ini memberikan mengeluarkan 200 triliun dari bank. Karena menurut saya stres karena anggarannya itu sudah dikaitkan anggapannya banyak uangnya dari dia itu dibawa ke dana tawaran setahu saya. Itu ada anggaran dalam itu kan dia kena ini sebenarnya sih mungkin katanya itu mau undur berapa kali sebelumnya tapi nggak boleh. Udah kali ini boleh dikasih. Tapi menurut saya kalau kamu naruh ke koperasi desa ya marah ya malah korupsi. Jadi apa ya? Kamu mau bagi-bagi, tapi kalau kamu di atas birokrasi ini nyambung materi juga, Pak. Ini kan birokrasi aja tadi gitu. Nyambung juga ini tuh kalau kamu nyambung ke bawah birokrasi terus udah lama, belum tentu sampai tujuannya sesuai dari awal ini. Malah nanti kamu diselewengkan di itu. Oke, saya nggak terlalu mau dengar komentar saya biasa tiap hari Jumat pagi kan di radio kan, kalau saudara mau mengikuti saya bersama dengan mantan rektor Ubaya, nggak tahu saudara pernah tahu nggak Profesor Widiso Rajo Pranoto yang tahun ini berusia 80 tahun. Ya. Dan menurut saya luar biasa, 80 tahun masih tajam dan sebagainya. Dan saya sudah mendampingi beliau selama 24 tahun. Ya. Butuh konsistensi untuk 24 tahun. Ya memang Prof. Bibi ini sudah tidak hadir lagi ke studio. Terutama sejak pandemi sudah tidak hadir lagi. Jadi mungkin ini sudah sekitar 5 tahunan tidak hadir. Dulu hadir, saya masih hadir terus. Jadi kalau gampangannya sekitar hampir 20 tahunan, ya itu kita manggung bareng di radio. Oh iya, kalau bisa, takkin kecil yang ngomong saya pernah lihat ya. Saya waktu depan itu di radio Klik dan WAC sudah dapat. Loh, ini saudara share ke yang lain juga, ya kamu aja. Kalau saudara dulu di SS pernah tahu penyiar yang terkenal namanya Iman itu, nanti dia bicara dengan saya, karena saya request dia. Saya request dia untuk yang mendampingi saya, karena dia sekarang begitu. Saya kirim ke Jim nanti share, dan kamu boleh share lanjut ke yang lainnya lagi. Ya saya nggak tahu apakah waktu itu dimungkinkan. Kan bisa ikuti live TikTok ya. Melalui live TikTok ya. Saya bukan TikTokan soalnya. Nah, saya akan komentar lebih khusus di situ. Cuma saya ngomong, ya,
Sri Mulyani itu asalnya stres karena program-program, ya. Dalam tanda kutip istilah saya itu hambur-hambur duitnya presiden. Sehingga dia semakin tidak menyenangkan karena kamu ngomong betul konservatif. Jadi saya pun juga jengkel karena konservatif ini. Tapi kalau tidak itu duitnya negara itu karena ya presiden kita kali ini kan presiden terkaya. Iya, jadi dia ngeliat duit itu enteng. Dia nggak tahu itu yang nanggung beban dan sebagainya itu akhirnya kembali ke rakyat. Jadi, ya kalau saya pakai anukan singkatan dan SNI, Sri Mulyani Indrawati gitu ya. Ini dia SNI ini yang mungkin Solo, tapi sekarang dia jadi bengkel, dia jadi tumbang, ganti orang. Yang orang ini sorry itu sejak awal ngomong aja sudah banyak keliru. Maksudnya dia sudah gitu, tapi dia bukan orang yang juga paham untuk nanti duitnya keluar habis, tapi habisnya tidak untuk bisnis. Lihat nanti. Nanti kita sadar, ini kan masih sekian bulan lagi. Ya, kita tunggu sampai menjelang akhir tahun gimana ceritanya. Saya sengaja melemparkan ini untuk supaya sambil mikir. Saya minta saudara jangan cuma belajar accounting tugas-tugas tok, enggak. Belajar mengorek dengan macam-macam hal. Termasuk di mata kuliah ini, ya, kata kolaborasi itu luas sekali. Ya, kolaborasi itu bukan karena kuliahnya, kolaborasi itu mindsetnya. Accounting perlu kolaborasi dan macam-macam untuk membuat accounting itu punya value. Itu yang saya maksud dengan mata kuliah Propo itu. Ya, gara-gara Stanley ngomong Propo ya Pak, nah, saya lebih menekankan dengan makna kolaborasi. Mari kita belajar di kelas ini, kita tidak lagi melihat accounting itu, ya accounting tetap core-nya, tapi kita mulai melihat yang lebih luas. Kalian kalau saudara lihat nanti chapter demi chapter, kalau saya ini saya tunjukkan, ini bukunya sebenarnya bukan buku asli, buku reprint, karena saya tidak bisa dapat buku aslinya, terus di reprint, kan ada e-booknya loh, ya di reprint jadi ini. Betul. Nah, sebenarnya dari judulnya apa ya? Why, when, how, apa? To use, apa? 40 tools and best practices. Jadi kamu nggak usah belajar di jurusan atau basic school yang khusus. Kamu di mata kuliah ini oleh tim dari Harvard. Ya, ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Orang ini nanti saya akan cerita khusus di topiknya. Ini tokoh Harvard untuk topik yang namanya beyond budgeting. Pernah dengar beyond budgeting? Nah ini tokohnya. Ya, yang berkaitan dengan business performance. Jadi kamu belajar ini dong, kamu tuh sudah sepertinya tahu semua rahasianya bisnis. Untuk kamu masukkan dalam mindset yang nanti harus kolaborasi. Accounting kita, saya ngomong ini dalam konteks AM ya, dalam konteks AM. AM itu adalah akuntansi yang fokusnya ke manajemen. Gitu loh. Nah, fokusnya ke manajemen, kamu harus belajar tentang manajemen itu suksesnya itu kriterianya seperti apa. Ini mereka sudah merangkum ini. Oke, saya tadi mau selesaikan tentang regional income. Nomor 1 Indonesia. Menurut kamu nomor 2 apa? Kamu pernah dengar Meksiko? Apa?
terduga. Ya. Pemberontakan tuh. Nanti saya Itali. tidak terduga, saya tidak menduga resiko. Saya akan berkata resiko. Saya mungkin pernah tahu tapi lupa. Tapi kalau saya tidak meraih perhatian saya, ya pasti tidak terlalu spesial. Jujur aja saya ngomong, Jepang tidak spesial, Inggris tidak spesial. Jujurnya sih keren, God save the Queen, ya, tapi tidak. Ya sorry, kelihatan. National anthem itu harus keren, istilah saya. Bagian apa? Lembaga moral, ya, coba. Ya bukan cuma nadanya kok, tapi kalimat itu. Bicara tentang baru. Ya. Nah, untuk saya, coba nggak usah menurut saya, cuma saya kan nomor 1 Indonesia, nomor 2 Tiongkok, Tiongkok, nomor 3 bisa nggak Pak? Spanyol. Hah? Spanyol. Kamu pernah nggak? Sedikit Pak. Dengan di MotoGP Pak. Oh iya. Ya, kamu dari suka MotoGP. Dikit-dikit. Termasuk rumahnya, saya tahu termasuk rumahnya. Tapi karena saya tetap lebih suka karena ada lekuk-lekuknya juga. Bisa enggak? Malaysia. Malaysia. Apa tuh bulan purnama benar. Nanti kamu cek Malaysia. Itu salah satu terburuk yang saya kasih. Makanya saya jengkel ke Malaysia mau meninggalkan Indonesia. Orang mereka hebat. Benar tuh. Kan terakhir kan sombong. Loh, saya mau cerita saudara. Ya. Waktu saya kuliah di UI di akhir 80-an, saya masih punya jejak orang Malaysia belajar di UI. Karena waktu itu UI dimaju daripada UI di Malaysia. Tapi di tahun 2000-an, Malaysia justru menarik perhatian orang Indonesia untuk sekolah agama. Something wrong di Indonesia, saya. Ya. Kemudian apa? Ngawur ya? Paling salah. Tapi tadi nebak-nebak itu kan mereka waktu saya tadi sebagai itu sebagai salah. Hei. Prancis Pak. Apa? Prancis. Tapi Mei saya kesana itu saya kaget. Saya sekitar 10 tahun yang lalu saya ke Vietnam, terus Mei saya ke Vietnam. Sekarang tahu loh, saya kesana kan presentasi paper itu. Oke, maksudnya apa? Saya dulu itu menertawakan mereka waktu saya datang karena 10 tahun yang lalu. Ini kalau sih berkokok gitu. Hari ini waktu saya terakhir ke sana, saya kaget. Mereka ber-5 tahun, 50 tahun mereka. Setelah koyak-koyak yang namanya mereka. Coba nggak merasakan, saya kan mengalami perang mereka. Yang waktu itu bagus. Amerika mengucapkan itu. Ya bisa daripada bulan terusan. Yang ketiga itu Amerika. Star Spangled Banner. Apa? Star Spangled Banner. Bagi saya itu karena ini ya, takut-takutannya. Itu benar kalau lagi nyanyi lagu. Apalagi yang nyanyi orang itu, bisa takut-takut luar biasa. Ya tetap bagus. Saya tidak tahu Indonesia Raya, ya itu bisa takut-takut gitu nggak? Ada versi horor sih. Ada versi horor. Bisa ditangkap. Tapi saya mengharap Amerika luar. Ya, baru saya tahu Spanyol oke lah. Ya. Betul.
Nah, enggak, saya mau menunjukkan kepada saudara, kemarin saya waktu cerita ke sekian banyak orang supaya saudara juga, sampai saudara orang Indonesia yang dengan background apa Chinese. Kita nggak ngerti Chinese itu, ya, kaligrafinya itu bikin seperti apa, ya. Ada yang bisa baca? Amerika. Terus Spanyol ini. Ini perempuan. Di. Ya. Le. Apa ini? Jadi ada. Le. Ini karena api. Oh? Nah itu orang api. Ini anak api. Makanya kalau saudara tahu, ya tokoh-tokoh Sun Tzu, Gong Tzu. Ini bukan cuma untuk anak laki, tokoh laki itu dan. Tahu Sun Tzu itu kan Sun Tzu kan, ya Gong Tzu itu kan apa? Ini kan ZI, ini kan ZI, penulisan hatinya. Iya, berarti Sun Tzu nggak Sun Tzu ini. Ini ZU. Nah itu kan versi lama Sun Tzu. Ya, Sun Tzu. Tapi yang terakhir saya Sun Tzu. Jin Tzu ini. Itu sudah merah sama saya. Nah, ada yang bisa ini kalau tak gabung apa? Membuat agak Gabung tak? Lupa. Oh. Baik. Pergi. Cewek sama anak Iya, laki. ada perempuan dan laki. Cewek sama anak laki. Tante. Cewek sama anak laki. Tante. Ya. Tante. Belum tak kasih foto. Apa? Ini apa? Ada. Dua-dua bisa saya terangkan nanti. Ini waktu saya presentasi bagian tadi, waktu saya ujian, ya, disertasi saya, karena saya ngomong tentang Chinese value, saya nggak tahu saudara itu. Ada yang coba, kemarin langsung ada yang ngerti. Memang saya tidak banyak yang Chinese, tapi ada yang ngerti. Tahu? Hah? Ini sama. Kau ini apa? Tetap yang sama. Le. Oh. Sama, Zi. Tapi Zi-nya ini huruf. Berarti secara filosofi Chinese, wanita itu harus memberikan rasa aman. Karena dia berhubungan dengan keluarga. Sebaliknya, pria itu berhubungan dengan tulisan. Artinya apa? Kepandaian, profesi. Tak terus nanti macam-macam nanti. Cuma ini baik lagi. Saudara Anda. Ini apa? Ya, betul. Apa? Muda. Iya. Udah. Di depannya dikasih ini. Nah, ternyata mama itu adalah perempuan yang kan muda. Kekuatannya. Pengakuan terhadap kekuatan perempuan. Mana? Betulnya apa? jadi apa? Pak. Ini apa? Ini Pak. Terus dikasih contoh.
belajar Mandarin di waktu yang salah. Waktu saya belajar rezim Orde Baru yang berkuasa. Sehingga nggak pakai akhirnya sekarang tinggal puing-puing. Dulu saya kuat. Kenapa? Karena saya waktu diminta belajar, saya itu nurut. Poin saya yang ngomong pada saudara ini bukan mau pamer saya, tapi saya ngomong, kalau saudara masa muda, saudara jangan wasting untuk sesuatu yang cuma menyenangkan, tapi no value. Investasikan waktumu, energimu untuk sesuatu yang punya value. Saya dan adik-adik saya mendapatkan kesempatan yang sama untuk waktu itu disuruh belajar. Adik saya males. Sekarang waktu tua dengan segala macam, terutama adik saya yang kedua ini, sekarang bisnisnya dia dengan orang Tiongkok dan orang Taiwan. Dia ngomongnya lebih bagus daripada saya sekarang. Tapi dia ngomong aku nggak belajar kayak aku. Dia aku nggak tahu. Makanya saya pesan saudara sekarang, ya, saya sudah ngomong pada saudara, tolong jangan cuma berakhir di S1. Pikirkan, kalau bisa ya dapat beasiswa di luar lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, wis ambil di sini. Karena momen itu nanti akan hilang. Sungguh. Persiapkan. Untuk S1 kamu ya, pasti lebih dari 3,5 tahun normalnya. Untuk S2 cuma 2 tahun. Kenapa kok enggak? Mau lakukan? Oke. Saya ya ini saya ngomong yang memberikan ya, inspirasi kayak gini ya, saudara cuma beri doa ya sudah ya cuma nyatet Indonesia kok ya tadi nggak apa-apa di Indonesia nanti karena saya berharap saudara sekali lagi yang perlu saudara catat itu inspirasi bukan ucapan saya belajar. Ya, oke, wes, saya sudah cukup panjang ngomong macam-macam ini, waktunya tidak banyak. Ayo sekarang, siapa yang Pak Lela, siapa yang mau maju, ngomong mana? Tadi itu saya ngomong gini, saya tadi ngomong belum tuntas terus tinggal lagi, ya gini. Saya minta untuk selanjutnya, ya berarti next week. Ini kita tidak ngomong kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, kamu harus cari nama untuk kelompok yang nama itu berhubungan dengan ya akuntansi manajemen yang artinya itu pasti membuat arti yang bagus untuk kamu kenal ya karena 4 kelompok jangan kelompoknya itu nanti namanya mirip-mirip yang kreatif ya oke, pikir nol, gak usah sekarang nanti, waktu kamu nyiapin tugas berikutnya ya, sekarang kelompok mana yang sementara 1, 2, 3, 4 ya siapa sekarang yang mau kelompok mana? Menawarkan diri. Kalau lebih dari 2, cepet-cepetan ya. Kalau lebih dari 2 sekarang beli. Hei, kok mana? Satu. Pokoknya sih ya.
Kedua apa? Ganggu. Hah? Chris, langsung. Kamu jangan. Kalau kamu berani sama, nanti saya bisa ini. Saya tadi lupa ya, ngomong-ngomong terus lupa. Terus tak input juga. Kalau kembali pakai ya, pakai bahan ini, ya, kan ada 40. Kalau kita lihat 40 chapter, betul ya? Kalau dilihat 40 chapter, itu kita lihat di sini ada 5 bagian. Part 1 sampai part 5. Ya. Nah, setiap part itu sebenarnya adalah merupakan sebuah evolusinya, ya, proses management. Sekarang kita di part 2 tentang strategic planning, yang masing-masing nanti apa? Nah, saya minta sekarang yang presentasi, yang ngomong untuk chapter 1, ya, itu bayar. Nanti chapter 2 saya mau ini lagi, lihat lagi. Tinggal sekarang, ya, yang bikin kalau pas kamu kalau bersama-sama, kamu boleh yang bikin, tapi kalau bersama-sama beda, kalau cuma dulu aja. Lanjut. Next. Jadi pada mission statement-nya, dari pernyataan misi tradisional tuh sering gagal karena nilai pemegang saham, layanan pelanggan, kualitas produk itu diabaikan oleh karyawan. Nah, bab ini lebih berargumen tentang bahwa pernyataan misi tradisional itu adalah nggak efektif dan akhirnya diabaikan oleh karyawan. Nah, penulis berpendapat bahwa pengajaran eksplisit terhadap nilai pemegang saham itu menurut dia keliru. Lalu sebagai gantinya, perusahaan harus mengadopsi tujuan mulia. Tujuan mulia dalam artian memperbaiki masyarakat, lingkungan, dan memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang kamu pakai bahasa sendiri. Ini masih ada lagi kan? Masih ada, cuma 1 slide lagi. Oh, 2. Ya. Ini udah chapter 2. Nah, berarti ya, lanjutan. Tapi pikirkan ya. Tadi kan sparring. Setelah itu saya minta dari bahasamu sendiri, ya, dan bahasamu sendiri. Chapter 1 itu bercerita apa? Saya nanti diberi kesempatan buat saudara mau mengenal. Chapter 1 ini berbicara tentang mengapa perusahaan harus ada. Pertama, ada tindakan yang bisa dihindari, yaitu menurut beliau merumuskan misi-misi yang berbasis dengan profit. Lalu bahasa-bahasa perumusan misi berbasis profit apa pemikiran? Misi tujuan perusahaan hanya untuk mengejar profit, keuntungan. Misi itu bukan tujuan. Target. Jadi, apalagi target. Ya, saya mau luruskan, hati-hati. Ya. Misi itu bukan tujuan. Misi itu mimpi. Salah kata lama. Visi yang Misi. Misi itu cara untuk Itu ada gede-gede. Mengapa kok gitu? Karena fokusnya Yang lainnya ikut mikir ya. Kalau nanti ada yang ini
Saya tidak lagi menghakimi mereka, saya lagi memaksa mereka untuk berpikir yang kemudian pemikiran itu dipahami untuk semuanya. Ya, hati-hati ya. Oke, lanjut. Ya, Pak. Misi berbasis profit itu fokusnya pada penjualan aset. Jadi kayak fund manager kayak gitu. Itu tindakan yang harus dihindari. Lalu ada tindakan yang harus diambil juga, itu tentang komunikasi, tujuan, nilai konsisten ke seluruh karyawan untuk dapat tadi ada visi. Pemimpin tuh harus with the talk, walk the talk. Jadikan bahwa eksekutif itu punya nilai yang erat kaitannya dengan evaluasi dan juga reward. Nah, bab 1 ini kekuatannya bahwa tentang tujuan mulia tadi itu dibanding nilai pemegang saham. Nah, kelemahan dari bab 1 itu ada idealis, lalu kurang solusi terhadap tekanan investor dan keuangan. Misi yang mulia juga akhirnya timbul resiko hanyalah sebagai jargon. Lalu komentar kritis terhadap bab 1 adalah kurangnya mekanisme akuntabilitas kepemimpinan yang nyata. Message-nya yang kamu pelajari itu apa? Karena kamu bukan kamu yang bikin kamu juga. Tapi yang bikin pun belum tentu sampai dalam itu. Kalau cuma sekedar kerjakan. Ini saya kalau lihat gini, hampir pasti kita nggak mungkin bisa menghabiskan capital ini. Tapi nggak habis, kan minggu depan masih ada kelanjutan. Ya, tapi tolong saya minta kamu perbaiki tata kerja. Sekarang adalah ada kelompok lain yang bisa memberikan komentar. Sebenarnya chapter 1 itu apa yang istimewa untuk kita pahami? Dia sudah ngomong aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari mission statement ini tuh kayak perusahaan itu beda. Kalau kamu itu kamu yang praktis. Iya betul ya. Jadi satu surat. Beda nanti anunya yang kasih Katanya. Sipitnya. Sipit. Apa? Sipit. Masanya lebih sipit Patrick ya? Patrick. Iya betul. Ya saya ini sudah oke lah. Itu sudah bahaya kalau saya sampai nanti dulu. Walaupun mereka sudah fokus nanti luput-luput dan 2 orang ini. Tapi saya harus membedakan. Ayo bisa siapa? ya jadi kalau misalnya mission statement itu adalah kayak apa sih motivasi awalnya kayak di sebuah perusahaan atau dalam konteks itu kayak organisasi yang mau jadi yang tujuan awalnya itu adalah yaitu karena menjadi profit gitu. Nah tapi sebenarnya motivasi yang bagus itu nggak boleh yang kayak gimana caranya jadi keuntungan, gimana apa ya istilah kayak benar-benar semuanya termonetisasi gitu. Tapi kayak harus benar-benar apa sih value yang mau dibawa yang jadi concern si pendidikan yang jadi permasalahan yang kemudian dijadikan solusi ke dia gitu. Jadi belum tentu masalah uangnya, tapi masalah nilai yang disalurkan lewat yang disalurkan kepada masyarakat gitu, lewat produknya.
Nah, makanya itu, nah tapi di dalam proses pembentukan organisasi itu ada ke internal dan eksternal. Nah, pada saat ke eksternal disalurkannya nilainya itu lewat produknya itu, tapi kalau misalnya ke internal itu lewat visi misi dan jargonnya perusahaan gitu. Nah, makanya ya kan kayak saya Pak Pocong mungkin sering bilang bahwa cara berpikir sempit dan dangkal itu adalah ya di dalam sebuah organisasi itu jangan fokus ke cuannya aja, tapi kayak apa yang bisa kamu berikan ke orang luarnya itu tadi gitu. Jadi makanya tadi di presentasinya Aloysius sebenarnya adalah jangan berpikir sebagai fund manager yang sibuk jualan aja gitu, tapi kamu harus bisa tahu nilai apa yang sebenarnya mau kamu bawain gitu. Nah, makanya itu antara orang-orang yang bekerja dengan atasannya itu harus punya top at top. Jadi kayak memberikan contoh nilai apa sih yang mau disalurkan lewat visi, misi, jargon, dan berbagai mekanisme lainnya. Ada tambahan lagi? Ada lagi yang mana Pak? Kalau dari aku mungkin seharusnya perusahaan itu tahu problem apa yang mau diselesaikan dari society yang dia butuhkan. Baru seiring berjalannya waktu, kalau misalkan dia memang bisa menghasilkan profit untuk keberlanjutannya, itu jangan dijadikan patokan utamanya dia. Contohnya kayak misalkan mungkin kayak Gojek gitu, dia targetnya tetap harus profit untuk investor, tapi gimana pun dia value yang mau dia ciptakan ialah untuk menyelesaikan masalah struktur transportasi perojekan di Indonesia. Apa yang mereka ngomong semua itu ya, tolong ketuanya Pak Dirmanto jangan saudara kalau dari teman saudara terus dianggap gak ya, karena ini bicara tentang understanding apa yang menjadi pesan penting untuk chapter 1 gitu. Karena sorry to say, saya lupa. Tapi punya mereka tadi hanya karena bonek saja tampil. Ya bonek aja bonus sudah, bonus tampil sudah. Yang tidak tampil sudah, ya. Tapi mungkin saudara bisa kejar waktu saudara itu minggu-minggu. Tapi waktu saya lihat ini, ya sorry saya ngomong apa adanya. Hanya yang rumput ini, bukan sesuatu yang menjadi penting yang harus dilihat, yang kau harus understand untuk chapter 1. Betul. Nah, memang chapter 1 itu judulnya, coba balik kita judulnya. Ya, nah, mission statement. Kalau saya lebih suka saya itu chapter 1 itu kita ya ngomong tentang ini. Bisa apa? Vision, mission, value. Nah, vision, mission, value. Bukan kamu ambil dari mata kuliah psikologi. Nah, ini satu paket. Yang paketnya itu gini. Kalau saya pakai contoh. Kalau ini hati-hati. Ya, misi bukan tujuan, visi bukan tujuan. Banyak orang menyampur adukan, ya, visi misi itu kacau dengan tujuan. Salah. Saya harus meluruskan ini supaya ngerti. Ya, ini di atas tujuan. Tujuan itu di bawah. Ini di atas nih. Sama, kalau saya, apakah saya kerja sebagai guru ini? Ya, dapat penghasilan, ya dapat. Tapi fokus saya bukan di situ. Nah, apa yang saya fokus saya kerjakan dengan benar, itu misi. Mengapa saya mengerjakan itu? Karena saya punya visi. Waktu saya mengerjakan misi untuk visi, berarti kata saya ini ya,
saya akan lebih ya, baik, lebih ini, lebih itu, yang itu bicara tentang quality. Kalau saya punya value. Nah, ini harus menjadi intinya bisnis dulu. Gitu. Jadi waktu bicara tentang bisnis, percuma bisnis, saya ulang lagi kata-katanya, percuma bisnis itu hebat 1-2 tahun, tapi setelah itu nggak jelas. Lebih baik bisnis itu awalnya kelihatan sulit, tapi tambah lama tambah mantap. Yang membuat itu berbeda, mestinya karena ada visi misi itu. Karena ini adalah kekuatan. Jadi Patrick ngomong tentang internal, ya kekuatan dari dalam. Kalau kamu itu cuma berurusan dari itu, ya, suatu saat akan bencet dong. Kalau kamu cuma fokusmu pada profit, fokusmu pada, makanya dia sampai kritik tentang shareholder value. Karena kamu cuma fokus pada shareholdernya, pemilik. Gitu. Tapi pada waktu kamu mengerjakan dengan benar, pemilik pasti ikut enak. Nah, nggak gitu? Bisnis itu harus gitu. Saya dulu tidak bayangkan, ya hari ini saya sudah pernah cerita. Beberapa hari yang lalu itu ada dosen yang lumayan senior di program dosen menasihati dosen yang baru ngajar. Gak usah cari-cari sopor. Tapi waktu itu saya masuk ke ruangan itu, ya, dosen ini ngomong pada dosen junior, pernah ikut kelasnya Pak Projo. Kalau saya dulu mantan mahasiswanya. Terus ya, dia mau pernah. Justru saya pernah masuk di kelas Pak Projo waktu di kelas internasional. Saya enggak, orang ini ngomong, saya enggak bisa bayar no. Ya, mahasiswa internasional pun disenengin sama Pak Projo. Jadi saya kalau ngomel itu enggak jangan saya cuma di lokal-lokal saja, yang internasional itu enggak senengin. Kalau mereka KBS, dan apa yang saya ngomong waktu itu saya putih-putih, betul-betul gagal kan? Mereka nangis betul. Mereka sudah ngomong waktu itu ke saya, terima kasih karena saya masih mau bantu dia. Tapi sistem nggak bisa. Nah dia itu kurang. Terlalu banyak off. Saya sudah ngomong kamu, ya, saya mencoba untuk mengcover kekurangan kamu. Kamu kalau tahu yang saya buat, kamu pasti tidak akan bisa saya tolong. Gimana cara tolong? Ya kamu kerjakan. Dia sudah berupaya, tapi sistemnya tidak mungkin. Dan dia sudah balik. Jadi akhirnya untuk UAS saja dia tidak bisa ikut, karena nggak tilang. Padahal saya sudah nyiapin dia untuk ujian online. Oke, saya balik untuk untuk membuat saudara menyadari setiap chapter. Ini nanti untuk yang berikutnya nanti saudara sesuaikan. Setiap chapter itu ada sesuatu pesan yang mestinya dipahami. Itu. Saya nggak minta saudara terjemahkan. Kalau saudara mau terjemahkan, karepmu, tapi ambil pelajarannya, intinya. Ya itu nanti. Sambil yang berpikir ada do-don'ts-nya itu ya oke. Itu kan ada to fight sama apa? To do kan? Iya. Gitu. Ya sudah lakukan, tapi intinya apa? Gitu.
Oke, saya kepada saudara yang ya, kalau ini saya ngomong secara konseptual, ya, pemilu yang presiden atau gubernur, bupati, ya, membuat vision mission itu salah secara konseptual. Mengapa saya ngomong salah? Ya karena kamu itu pejabat yang punya batas waktu. Kalau apa yang ya, ada batas waktunya, itu tidak mungkin berhubungan dengan visi misi. Kalau dibatasi waktu, itu yang namanya tujuan. Tujuan itu ada yang ya betul, itu sangat panjang. Kalau saya mau sangat panjang itu tergantung kamu mau ambil berapa tahun. 30 tahun, 20 tahun, semuanya masih tujuan. Tapi waktu tujuan yang panjang ini kamu pecah, ya, jadi 5 tahunan, ya, itu menjadi sasaran jangka panjang. Bahasa Inggrisnya kalau tujuan itu goal, itu pasti di atas 10 tahun. Nah, kalau kita bicara tentang dipecah beberapa tahap, itu yang disebut dengan sasaran jangka panjang, long term objective. Dari long term objective yang 5 tahun dibagi lagi, yang biasanya itu kalau kita kenal itu budgeting setiap tahun, itu yang namanya annual objective. Sebetulnya kalau saya banyak waktu, tapi ini waktunya agak mepet nanti aja. Semoga saya punya waktu khusus untuk menghubungkan ini visi misi ini dengan negara Indonesia lagi. Keren sebetulnya pemahaman terhadap value itu. Kalau versi yang lain itu adalah prinsip-prinsip yang diyakini, itu value. Untuk membuat visi misi itu bisa ya betul-betul ya jelas. By the way, saya lupa ngomong. Kalau misi itu adalah apa yang kau kerjakan secara unik, secara different, agar visimu itu ya semakin ya semakin lebih kelihatan. Karena visi itu bukan tujuan, visi itu mimpi. Jadi kalau ada kata-kata, misalkan ini Pak contohnya, Vision of Indonesia 2030, itu bukan vision, itu goal. Kalau vision itu betul-betul unlimited. Makanya saya pakai istilah dream itu di sini. Itu visi. Pak, dream itu kan berarti tidak pernah bisa dicapai. Memang tidak untuk dicapai, tapi untuk didekati. Gitu. Visi menjadi orang yang dikenal. Ya, 1 juta orang yang mengenal, hebat. Tapi bisa bertambah lagi. Makanya kalau saya mau secara manusia, ya, kalau saya mau begini, saudara bisa merasakan secara manusia, seseorang yang sederhana, biasa, namanya Mother Teresa. Orangnya sudah tidak ada sebelum saudara lagi, betul ya? Tapi saudara pasti tahu bahwa seorang Mother Teresa. Tidak. Itu orang yang punya visi hidup yang luar biasa.
Bahkan dia setelah nggak ada pun masih berlanjut terus. Saya mau tanya, pada zamannya Mother Teresa, orang terkayanya siapa? Nggak tahu. Kalau hidup enak mana? Orang yang kaya itu dengan Mother Teresa, orang kaya ini. Tapi untuk vision of life, orang kaya ini gagal. Saya kalau pakai contoh ini, nangkap saudara ya, bisa merasakan ya. Makanya kalau saudara, saya ngomong ini bisa pindah-pindah, bisa bisnis, bisa pribadi. Saudara pilih yang mana? Memang saya ulangi lagi, kalau bagi saya V itu di depan, baru M. Tapi biasanya waktu kita ngomong tentang M, kita nggak akan lepas dari V dan V itu berikutnya. Mengapa? Karena M-mu ini yang membuat M-mu menjadi spesial itu value. Mengapa bikin pabrik makanan? Coba bayangin saudara, betapa jangkalnya. Kalau bikin pabrik makanan, ya supaya ya kami bisa menikmati keuntungan. Itu kan egois sekali. Saudara sudah memiliki sesuatu yang bagus sekali. Saya bikin pabrik makanan karena saya ingin mengatasi kelaparan. Gitu ya? Karena punya kenyataan kelaparan. Ya. Tapi bandingkan dengan misi, saya bikin pabrik makanan karena saya mau memperbaiki kehidupan manusia. Kalau memperbaiki itu berarti apa? Gak cuma yang lapar dong. Ngerti ya? Yang gak lapar pun kamu juga bisa menikmati. Karena kamu ngomong tentang kehidupan yang lebih baik. Jadi kamu tidak mungkin bikin produk yang sembarangan. Nangkep ya cerita saya ini ya, nangkep ya. Saya pakai cerita ini saya betul-betul bisa di. Nah, chapter 1 itu mengajak supaya bisnis itu bisa melihat sesuatu yang mulia, gitu. Bukan cuma berurusan dengan hal yang dangkal dan sempit itu, kalau istilah saya ya cerita. Anu ya, tapi saya biar supaya kamu melihat secara lengkap. Saya gunakan hal yang lain yang berbeda, personal. Kalau misi kamu ya, dalam hal seksual itu hanya untuk kepuasan, jangkau. Nah, apa bedanya dengan binatang? Ya, saya mau ini supaya apa yang saya gunakan ini, wah, macam-macam bisa. Ya, oke. Please. Lanjut dulu. Ini sudah habis waktu ini. Ya. Nah, setelah misi sekarang mau start ini. Ayo. Bebas atau ditunjuk lagi, Pak? Apa? Bebas atau ditunjuk lagi?
Ya wis lah bebas saya. Nanti ya saya tunjuk. Jadi selanjutnya itu bahas strategic planning. Kalau di buku ini saya cuma mau kayak komentar beberapa sih, karena satu itu yang sering dikomplain itu penulisnya itu adalah strategic planning for the sake of strategic planning. Ya karena ya perlu aja, dia perlu budgeting. Misalnya 10 tahun ke depan kita budget misalnya forecast-nya kita tambah 5%, tambah 5%, 5%. Nah, di bukunya kita sebaiknya tidak begitu. Nah, sebaiknya itu kita bikin daripada gitu, itu kan sudah tidak guna kan, kita asumsi terlalu banyak. Iya kalau naik. Sebaiknya kita bikin scenario planning. Misalnya terjadi seperti ini, apa yang kita perlu lakukan? Misalnya ekonomi resesi, kita perlu apa? Bear market gimana? Kalau bullish market kita perlu gimana? Nah, terus selanjutnya ini juga ada masalah bentuk organisasi. Itu ada yang dibentuk itu M. Itu sempat tadi saya singgung sama Pak Ponco tadi, tapi bentuknya itu kok rata-rata organisasi itu CEO at the top, terus turun, tengah general regional manager, turun lagi itu ya rata-rata yang eksekusi itu, yang eksekusi planning. Nah, masalahnya gini adalah kalau kami di atas ke bawah, strateginya itu sudah kami dari atas itu, yang saya ngomong tadi, belum tentu kamu sama sampai bawah, belum tentu selaras. Selain itu juga kan, misalnya ada feedback dari bawah, ada perusahaan yang saya ini sempat dikasih tahu, ini perusahaan HCL. Kalau misalnya dia ada feedback, kan strategi misalnya dari eksekusi, kan orang biasanya lebih tahu kalau eksekusi, enaknya strategi apa yang dilakukan untuk tahun depan. Nah, naiknya ke atas ini lewat birokrasi, proses birokrasi yang terlalu lama, sehingga lebih baik itu kita menggunakan bentuk organisasi yang agile, seperti di buku itu HR, finance itu sebagai support, terus ada decentralized itu value chain-nya itu, jadi kita bisa eksekusi sendiri, planning-nya itu juga sendiri, jadi kita sudah cycle di situ, sehingga kita tidak perlu naik atas, nunggu CEO, birokrasi, nunggu suwe, di feedback bawah lagi, nunggu lagi. Terus untuk penilaian kritis dan analitisnya itu, ya ini tadi itu menunjukkan tim decentralized itu. Terus kelemahannya itu kurang bahas tantangan sistemik. Misalnya kalau decentralized, apakah sebenarnya sudah dibahas sih di mission statement itu, kita kalau rekrut orang sebaiknya kita rekrut itu yang benar. Rekrutlah yang baik dan benar. Meskipun mahal lebih baik daripada kamu rekrut orang nggak benar malah merusak costly ke perusahaan. Komentar kritisnya itu ya, tidak semua perusahaan tidak bisa menggunakan yang tadi itu decentralized value chain, tapi jika bisa, saya rasa baiknya menggunakan itu. Lanjut. Ini lanjut atau Bapak mau komentar dulu? Saya minta ada komentar. Feel. Sampai keringetan. Ada yang mau komentar nggak? Sebetulnya kamu tak minta untuk cerita dengan bahasamu sendiri. Yang kedua itu pesan pentingnya apa? Itu dulu ya. Saya. Jadi ya, terserah kamu yang mau. Tadi aku komen. Udah tadi aku bahasa komen. Cerita. Kalau misalnya di chapter 2 ini mungkin dia hubungannya kalau kayak sama yang tadi gua jelasin itu sebenarnya bisa terkaitannya ya, tapi kalian tadi juga sudah singgung sih kan visi, misi, sama value. Nah sebenarnya kalau misalnya strategic planning ini adalah bagian dari misi kan. Kalau misalnya Bapak tadi jelasin kan visi itu adalah apa yang kita lakuin untuk mencapai visi itu gitu, dan kalau misalnya visi adalah untuk tujuannya bahkan bukan tujuan kayak maksudnya untuk yang nggak ada batas waktunya itu lah ya. Ya kayak mimpi. Nah kalau misalnya dulu di AR kan kita belajar namanya technical decision making sama strategic planning gitu. Nah strategic ini yaitu tadi gitu, nggak ada batasan waktunya, sama dengan kita mendengarkan misi untuk visi itu sendiri gitu. Jadi ya strategic planning itu sebenarnya nggak ada batasan waktunya, karena kita melihatnya apa sih tujuan cara lanjutin usaha, ya balik lagi ke jalannya usaha itu sendiri. Sebetulnya strategic planning itu juga tidak berarti tidak ada batas waktu, karena dia sudah dalam bentuk planning, selalu berorientasi pada goal atau paling pendek long term objective, karena itu bicara tentang sesuatu yang jauh ke depan, yang alangkah baiknya meskipun itu
tidak terbayarkan sekarang ini, tapi paling tidak kita set. Contoh kita, ya, andaikan kita mau ke barat dari Surabaya, yang ketok itu dari Surabaya ke barat kan paling tidak kita tahu sampai Mojokerto kita harus kapan, gitu ya. Lalu sampai Tuban kapan, misalkan, gitu ya. Meskipun ya yang jauh kesulitan, tapi yang terjauh kita bisa lihat itu kita bikin yang jauh itu namanya sertifikat. Kalau itu sudah tahunan, itu namanya technical plan alias budgeting. Gitu. Budgeting itu adalah technical plan. Bedanya apa? Bedanya yang technical plan harus lebih terukur, harus lebih spesifik, gitu, daripada yang sifatnya kualitatif. Jauh. Kalau bicara tentang contoh ya, pertumbuhan, ini cuma contoh aja, pertumbuhan 5%. Pertumbuhan 5% itu nggak mungkin kita ngomong untuk 10 tahun. Ya, lebih baik kita mengaman karena 10 tahun itu pertumbuhan yang baik. Nah, waktu mendefinisi yang baik itu untuk dalam jangka yang lebih pendek, masing-masing tahun berapa? Gitu. Tapi gini ya, sekali lagi, apa yang kita mulai dari visi-visi value itu baru menjadi semakin nyata karena kita mau memikirkan jangka panjang, yaitu tadi juga itu bukan chapter 1 dan 2. Jadi semua yang bagus semua itu tidak mungkin lebih jelas kalau kita tidak nge-set sesuatu yang agak jauh ke depan, yang juga itu harus cukup jelas sebagai tujuan. Sekali lagi, visi-misi bukan tujuan. Visi tentang ya, what is your dream? Visi itu what you do for your dream. Mungkin di kelas akunya gitu, kamu healing sama saya gitu. Tapi saya mau menunjukkan pada waktu pidato dari seorang tokoh ya otomotif ya, dia menunjukkan tiga kondisi yang berbeda untuk orang yang mengerjakan sama, yaitu orang yang lagi bangun tukang yang bangun ya building, gitu ya. Tukang pertama siapa ya? Kamu ngapain? Ya aku lagi bikin ya bata ini supaya jadi gedung. Salah nggak? Nggak salah. Ya, yang satunya dia jawab, aku ya lagi kerja. Perhatian kata saya, aku lagi kerja untuk supaya aku bisa memberi nafkah pada keluarga. Nah, ya, lihat, beda nggak? Satu dan dua kan ngomongin sama-sama kerjakan,
Tapi kamu bisa merasakan cara mengerjakannya beda. Sama nanti kamu ya dalam rangka kuliah minggu depan kamu nanti bisa ditanya sama orang tua, ngapain? Ya, kamu nanti bisa ngomong gitu. Ya, itu konsep PLN itu sebuah pekerjaan ini. Bisa ngomong itu salah kan? Enggak salah. Ya, tapi bisa ngomong yang jauh lebih. Nah, sekarang yang ketiga, level yang saya anggap sudah cukup tiga. Mau ditarik-tarik ya? Aku, ya, kamu tanya aku lagi apa? Aku lagi ya, membuat bangunan untuk jadi gereja. Kira-kira cara kerjanya 1, 2, 3, mana yang kelihatan lebih mulia? 3. Misi itu membuat bedanya. Tiga-tiganya membuat misi. Tapi saat misi yang pertama ya sosial. Akibatnya cara kerjamu ya sosial. Yang penting jadi. Tapi yang ketiga, kamu lagi bangun yang nanti gedung ini abad yang akan datang dikenal sebagai gedungnya gitu. Belum tak tanya lagi atau satu level yang lebih tinggi lagi. Ya, hopefully kamu ngerti ya. Nah, bicara tentang yang itu tadi, balik lagi, yang bisa kita lakukan, kita rencanakan supaya tidak kebetulan masa depan itu, strategic planning. Saya ulang lagi ya. Strategic planning itu membuat kita sampai kepada masa depan itu bukan modal-modal. Bukan insya Allah. Tapi ya betul-betul mengapa kok bisa gitu? Ya aku berjuang untuk bisa itu terjadi. Itu harus diklaim. Makanya kalau mau memahami detail di bisnis tentang strategic planning, kamu tidak akan sembarangan bikin. Oke, bisa lanjut. Bisa merasakan ya ini, ya. Levelnya level 1, 2. Saya itu berharap ini paling kalau 1 level lagi bisa berhenti 1 level lagi. Soalnya saya suka lihat, ya. Saya berarti kalau dosen yang presentasi saya nggak ada ya sudah, jadi so gitu. Ya, oke lanjut. Nah, step 2 selanjutnya. Oke. Ayo. Nah, jadi kalau di chapter ketiga ini judulnya ada stretch goals. Kalau misalnya apa yang dari saya baca, buku ini tuh mengingatkan saya kembali dengan mata kuliah SPM juga AML. Kenapa? Karena ada kritik terhadap penulis itu kalau misalnya target yang terlalu tepat itu malah jadi beban tersendiri buat pekerjanya, buat karyawannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka targetnya itu tidak boleh terlalu membebani. Karena kalau misalnya terlalu membebani, dampak negatifnya adalah kamu lebih takut, terus kamu tuh jadi membuat karyawannya kurang termotivasi. Juga kamu tuh memicu memicu perilaku yang tidak etis. Contohnya itu adalah kasus Enron yang sangat terkenal itu. Nah, usulan dari buku ini adalah mengganti target tetap dengan tujuan aspiratif dan berarah. Nah, fokusnya ada pada kinerja yang relatif. Misalnya itu seperti kuartil teratas rekan sejawat, syalalala, atau dengan kata lain KPI gitu. Nah, terus keberhasilan itu juga diukur yaitu melalui KPI. Ada tolak ukurnya gitu. Terus pendekatan itu
pendekatan yang baru ini harapannya itu dapat menginspirasi tim dan lebih mendorong inovasi. Dengan tujuan utamanya itu menciptakan nilai jangka panjang tanpa efek samping yang merusak gitu. Terus penilaian kritis dan analitis dari kelompok kami adalah kalau misalnya kekuatan dari penulis bab ini itu adanya kritik target tetap sehingga harus menawarkan tujuan yang relatif aspiratif berbasis perbandingan sejawat adaptif. Lalu kelemahan dari kritik ini adalah peralihan dari kinerja peralihan kinerja yang awalnya target itu sudah tetap terus ke kinerja KPI mungkin terlihat agak sulit karena sudah terbiasa dengan cara kerja seperti itu. Terus komentar kritis dari kelompok kami adalah bisa meninggalkan target yang kaku dan fokus terhadap tujuan yang relatif fleksibel. Seperti di chapter sebelumnya sudah bilang, adanya strategi strategi planning. Jadi apa yang di dekat kalian yang bisa dicapai, silakan capai itu dulu gitu. Coba kamu ini habis. Iya, Pak. Sudah bisa. Saya mau, Chapter 4 next ya. enggak, Iya. saya ketiga. Iya, bisa. Iya, Pak. Saya mau minta kamu sekarang. Kalau dari bahasa aku sendiri, kata ini pesannya apa? Pesannya itu kalau menurut saya menurut saya adalah supaya pekerja dalam sebuah perusahaan bisa mencapai tujuan adalah dengan tidak ditekan oleh target-target yang terlalu kaku gitu, Pak. Karena kalau misalnya ditekan target yang terlalu kaku, mereka jadi lebih terbebani dan malah melakukan hal-hal yang malah bukan semakin mendekati target, malah ya gitu, kurang termotivasi gitu. Jadi kalau yang saya pahami, buku ini menyarankan untuk targetnya itu jangan terlalu kaku, tapi dibuat seperti KPI gitu. Saya mau tanya, bedanya dia ada target. KPI-nya untuk ukur nggak sih? KPI itu tolak ukur, alat untuk tolak ukur. Bahasa Indonesia benar tolak ukur. Ya, tolak ukur. Ukur itu tidak ditolak. Tolak itu acuan. Ya, hati-hati ya. Saya nggak tahu baca bahasa Indonesia dari mana. Sekolah apa yang terjadi kamu tolak ukur? Hati-hati itu semua ini. Bahasa Indonesia benar itu tolak. Tolak itu arti katanya adalah acuan. Jangan sampai berpikir bahasa itu cuma tolak. Miskin. Persoalan dalam hari ini mana-mana muda itu bahasanya miskin. Selalu tambah bahasa yang baru. Tapi bahasa yang standar tidak dijadikan perhatian. Ayo, lagi, sudah, ulang bisa ini. Saya boleh komen sendiri. Ya. Jadi yang mungkin maksudnya itu adalah tadi itu sesuai di buku. Kalau kita targetnya terlalu kaku, takutnya malah kita itu stifling creativity-nya orang-orang. Orang bawah itu biasanya kreatif untuk mencapai goal-goalnya ini. Tapi karena goalnya terlalu fix, misal kita fix harus tumbuh 5%, tapi orangnya 2%, ditekan, kamu kok nggak sampai sini? Padahal seharusnya disesuai buku ini. Kalau 2%, siapa tahu itu leadernya bermasalah. Kamu harus di leadernya sama orang yang kayak gini. Sehingga kita itu tidak membuat budaya yang takut-takutan. Kita harus maksa, harus sampai 5%. Ini juga sempat
ada saya kayak nyambungin sama teori akuntansi executive compensation gitu. Takutnya itu karena dia maksa banget, dia takutnya melakukan aktivitas misalnya fraudulent gitu. Misalnya revenue penjualan yang harusnya belum diakui kita akui sekarang untuk demi memenuhi 5% ini. Malah takutnya kita melakukan hal ilegal ini. Gitu Pak. Jadi lebih baik dibikin 2% daripada bikin 5%. Enggak, bukan 2% Pak. Kalau 2% itu bukan berarti salah itu, tapi 5% itu apakah bisa dicapai kamu begini? Kalau tidak bisa, kita diganti orang lain apa? Bukan kamu diganti, kamu dipimpin orang ini bisa atau tidak? Ada yang pertamanya nggak? Mungkin kalau dari aku harusnya bukan masalah 2% atau 5% ya, tapi stretch goals itu harus dalam bentuk range minimal ada maksimalnya seberapa. Tapi kalau dalam penggunaan kalimatnya supaya lebih komunikatif, mungkin bisa dibilang kayak beyond 3% dari last year growth gitu. Arti stretch apa? Arti stretch apa? Bentuk Bisa ditarik, ya, bisa lebih daripada yang normal. Itu stretch. Dan kain aja kalau stretch, kainnya hebat-hebat kecil, tapi orang yang gede bisa masuk karena dia bisa menyesuaikan kondisi yang waktu itu. Jadi sebetulnya kalau kita itu mau masa depan seperti bagaimana, lalu kita nge-set goal itu bagaimana, goal itu bisa membuat orang itu semaksimal mungkin. Kata fix, kata rigid itu adalah gini. Ojo sampai orang itu berpikir karena desain 5%, lalu dia berpikir setelah 5%, dia berpikir sudah oke. Yang dimaksud stretch itu adalah waktu dia sudah sampai 5% pun dia masih mau lebih lagi kepada gitu, kesempatan. Pengertian itu mulai settle, hati-hati. Yang dimaksud supaya tidak rigid dan sebagainya itu supaya orang itu tidak terpaku pada angkanya, tapi memiliki meskipun angka itu sudah, tapi dia masih mau lebih. Kalau saya ngomong itu yang tidak jangka. Belajar yang baik kan belajar bukan karena kamu ya untuk presentasi saja, tapi waktu kamu belajar itu kamu dapat inspirasi. Bukan presentasinya yang penting, tapi inspirasi itu yang penting. Itu yang saya stretch goalkan untuk di tugas-tugasmu itu. Gitu. Memang saya memberikan ini presentasi, tapi bukan berarti kalau kamu presentasi sudah selesai dulu. Percuma presentasi yang nggak ngerti. Jadi stretch saya itu adalah waktu kamu dapat inspirasi dari materi ini. Itu dalam konteks belajar. Kalau bisnis gimana kamu? Baru itu saya ngomong, orang yang punya mental ya seperti begini itu tidak banyak. Lebih banyak orang itu mental minimalis, kan gitu. Nah, saya berharap yang awalnya mental minimalis pun kamu bisa berubah. Kenapa? Kamu itu ngerti sesuatu yang istilahnya itu tidak sekedar ya, lulus, tidak jangkal dan sempit yang saya ngomong bolak-balik itu. Ya wes, sebentar.
Apa? Gimana tuh? Edisi Aloy dimarahi kali ini. Bisa juga. Iya juga. Kita semua kok. Tanggalnya Sabtu ya? Minggu. Minggu. Kamu bilang makanya tadi aku chat kan ngajar Bandung besok. Iya. Aku bilang terus kamu chat pedal Sabtu Minggu dia bilang, terus dia bilang malam dikabari katanya. Iya. Kalau teman kan mau kan udah bertiga. Iya, Kalau bertiga. dia main kita Minggu. Kalau misalnya dia mau nih, kalau Iya. cocok Ada lagi nggak ya? Ivan lah. Ivan bilang aku udah ajak itu mau ya. Pagi. Kenapa? Dalam. Aku di belakangmu. Oh alah. Kamu tahu mobilnya? Tahu mobilnya apa? Tahu. Cek di grup nanti. Aku sih mau baca di waktu. Kamu kok di mana? Kamu kok di sini terus? Hari ini aku kirim barang soalnya. Kalau kamu?